komunikasi kebijakan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Titis Pratiwi dengan NIM C101230086. Saya Sabtawati Dinakalis dengan NIM C101230062. Saya Nur Safitra dengan NIM C101230080. Saya Winda Maria Putri dengan NIM C101230078. Saya dengan Nurul Rahmania dengan NIM C101230076. Transparansi itu bagian yang paling penting. Masyarakat akan dengan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, itu masyarakat akan dengan jelas mengetahui bagaimana dana-dana yang mereka miliki itu dikelola untuk tujuan apa dan hasilnya seperti apa. Kan masyarakat ingin tahu kalau dia meletakkan dana di satu lembaga, bagaimana kemudian lembaga tersebut mengelola dana yang mereka percayakan kepada lembaga tersebut. Itu bagian dari transparansi. Teman-teman, transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia diperkuat dengan Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menambah perincian pertanggungjawaban secara formal kepada DPR dan pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Jadi guys, dalam penyampaian pertanggungjawaban Bank Indonesia, laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat agar memahami arah kebijakan yang ditempuh. Secara teknis, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui konferensi pers, penerbitan informasi di media massa, dan melalui diskusi dengan akademisi, perbankan, serta dunia usaha. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip dan kelaziman internasional. Bahkan penerapan transparansi di Indonesia dikatakan lebih baik daripada praktik yang ada di negara maju. Sementara itu, tujuan utama Bank Sentral dalam membuat kebijakan moneter adalah adanya ketidakpastian terkait situasi perekonomian di masa yang akan datang, seperti sulit mengendalikan inflasi, pertumbuhan, dan kurs, serta faktor eksternal seperti harga komoditas, kebijakan The Fed, dan juga geopolitik. Berikut 3 penjelasan singkat dalam bentuk ketidakpastian dan kondisi berjalan. Yang pertama, adanya kaitan struktur ekonomi dan kondisi berjalan seperti ada data yang belum sempurna, shock penawaran dominan, dan kaitan struktur ekonomi. 2. Ketidakpastian interaksi pengambil kebijakan dan pelaku pasar seperti sulitnya prediksi reaksi pasar ke kebijakan Bank Indonesia. 3. Ketidakpastian faktor non-ekonomi, khususnya politik yang bisa saja memengaruhi stabilitas dan kebijakan. Nah, selanjutnya, Bank Indonesia secara periodik menjelaskan perumusan kebijakan moneternya melalui Monetary Policy Reports. Secara teknis, acuan pejabat Bank Indonesia untuk menghadapi ketidakpastiannya yaitu 1. Substansi komunikasi menjawab secara logis terkait dengan latar belakang diterapkannya suatu kebijakan oleh Bank Sentral. Kedua, substansi komunikasi bersifat forward looking. Ketiga, substansi komunikasi memperhitungkan perkiraan kondisi ke depan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian. Dalam video tersebut, kita telah membahas pentingnya transparansi dan komunikasi kebijakan di Indonesia, terutama oleh Bank Indonesia. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas. Bank Indonesia juga harus menghadapi ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi kebijakan moneter. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan responsif sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Hai! Terima kasih kepada semua yang sudah menonton presentasi dalam Terima kasih kepada semua yang sudah menonton presentasi dalam bentuk video dengan materi transparansi dan komunikasi kebijakan di Indonesia. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa!